Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang teori struktural fungsional. Nah, kali ini kita akan membahas melalui pandangan dari tokoh sosiologi yaitu Talcott Parsons. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa teori struktural fungsional ini sebelumnya sudah pernah dibahas oleh ilmuwan-ilmuwan yang lainnya seperti Auguste Comte, Herbert Spencer, Emile Durkheim, dan lain sebagainya. Nah, sebelum itu kita akan ngebahas tentang biografi dari Talcott Parsons ini terlebih dulu ya. Oke. Talcott Parsons adalah seorang sosiolog yang lahir pada tahun 1902 di Colorado. Dia lahir dalam sebuah keluarga yang memiliki latar belakang yang intelek. Ayahnya adalah seorang pendeta gereja, seorang profesor, dan presiden dari sebuah kampus kecil. Parsons mendapat gelar sarjananya dari Amherst College pada tahun 1924 dan melanjutkan kuliah pasca sarjananya di London School of Economics. Nah, pada tahun berikutnya dia pindah ke Heidelberg, Jerman. Nah, pada saat itu di mana Max Weber menghabiskan sebagian karirnya di Heidelberg, dan meski dia wafat 5 tahun sebelum kedatangan Parsons, Weber tetap meninggalkan pengaruh mendalam terhadap kampus tersebut dan meneruskan pertemuan-pertemuan di rumahnya yang juga diikuti oleh Parsons. Parsons sangat dipengaruhi oleh karya-karyanya dari Max Weber dan sebagian disertasi doktoralnya di Heidelberg membahas tentang karya-karyanya si Weber tersebut. Pemikiran Parsons di dalam perkembangan ilmu sosiologi dikenal dengan teori struktural fungsional. Nah, ini akan kita bahas, tapi sebelum itu kita akan melihat sudut pandang para ilmuwan lainnya mengenai teori struktural fungsional. Yang pertama ada Auguste Comte. Comte menganggap bahwa sosiologi mempelajari tentang struktur dan dinamika sosial seperti proses atau fungsinya. Nah, Comte ini menganggap bahwa masyarakat diibaratkan seperti organisme hidup. Nah, sayangnya Comte tidak menjelaskan lebih lanjut kenapa masyarakat itu diibaratkan sebagai organisme hidup. Yang kedua, Herbert Spencer. Nah, kata Spencer, setiap komponen manusia senantiasa akan mengalami perubahan. Contoh, misalnya dari bayi akan tumbuh menjadi balita, kemudian tumbuh menjadi remaja, dan kemudian perlahan-lahan menjadi dewasa. Yang ketiga ada Emile Durkheim. Nah, kata Durkheim, kehidupan manusia sama halnya seperti organ. Keseluruhan organ tersebut memiliki fungsinya masing-masing. Jika ada satu yang tidak berfungsi, maka organ yang lain ikut tidak berfungsi juga. Nah, sama halnya dengan masyarakat. Jika ada satu komponen organisasi masyarakat yang tidak berjalan dengan lancar, maka akan berpengaruh kepada komponen organisasi masyarakat yang lainnya. Kemudian, menurut Bronislaw dan Radcliffe, nah menurut mereka, manusia itu akan terus tumbuh, maka akan memerlukan keseimbangan, diseimbangkan dengan akal dan pikiran. Contoh, misalnya pada saat kita masih kecil, maka kita bisa mandi bersama-sama dengan teman kita, tak peduli walaupun itu lawan jenis, laki-laki maupun perempuan. Karena waktu kecil kita belum bisa berpikir secara benar dan belum bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar. Seiring berjalannya waktu, kita akan semakin dewasa. Nah, nggak mungkin kan kita tetap melakukan aktivitas seperti kita masih kecil, seperti mandi bersama-sama. Maka dengan seiring bertumbuhnya kita akan mempunyai rasa malu dan bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kita sudah memiliki akal dan pikiran, maka kita tidak akan melakukan tindakan tersebut lagi. Nah, sekarang kita akan masuk ke intinya, yaitu teori struktural fungsional menurut Talcott Parsons. Nah, kata Parsons, masyarakat terdiri dari bagian-bagian, di mana mereka memiliki tujuan, kelebihan, kekurangannya masing-masing, yang nantinya akan tersusun menjadi satu kesatuan. Nah, Parsons menganggap bahwa kehidupan masyarakat sama halnya dengan organisme biologis. Masyarakat satu sama lain saling berkaitan dan tak dapat dipisahkan.
layaknya seperti organisme biologis. Misalnya ada satu organisme yang sakit, maka akan berpengaruh kepada organ yang lain, sama sepertinya dengan masyarakat. Jika ada satu sistem sosial dalam masyarakat yang tidak berjalan dengan baik, maka akan berpengaruh kepada sistem sosial yang lainnya. Kemudian asumsi dasar teori struktural fungsional, di mana masyarakat dipandang sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi ke dalam suatu bentuk. Dengan kata lain, masyarakat merupakan kumpulan dari sistem-sistem sosial yang satu sama lainnya saling berhubungan dan saling berketergantungan. Kemudian ada pendekatan struktural fungsional, di mana masyarakat merupakan suatu kesatuan atau sistem yang terdiri dari sub-subsistem yang satu dan yang lainnya, saling berkaitan dan saling bergantungan. Contoh, misalnya di Tanjung Pinang, terdapat banyak komponen, salah satunya komponen politik, akan berkaitan dengan komponen-komponen yang lainnya, seperti lembaga ekonomi, lembaga agama, sosial, dan lain sebagainya. Politik tidak akan berjalan atau berdiri sendiri jika tidak ada lembaga-lembaga yang lainnya. Oleh karena itu, masyarakat merupakan suatu sistem. Maka apabila terjadi perubahan dalam salah satu bagian subsistem, akan memberikan pengaruh pada yang lainnya. Contoh lainnya nih, misalnya jika lembaga kesehatan tidak melakukan tugasnya dengan baik, maka virus COVID-19 ini tidak akan pernah bisa teratasi, maka akan berpengaruh kepada komponen yang lainnya. Misalnya berpengaruh di lembaga pendidikan, sekolah menjadi libur terus, atau di lembaga ekonomi, di mana banyak pekerja yang dirumahkan, bahkan di PHK, dan ekonomi mereka pun semakin merosot atau memburuk. Kemudian tindakan sosial. Talcott Parsons mengatakan setiap komponen masyarakat harus memiliki kemampuan bertindaknya masing-masing. Setiap komponen harus saling mendukung, melengkapi agar setiap komponen bisa mencapai tujuannya masing-masing. Kemudian kita akan bahas tentang unsur-unsur perilaku atau tindakan. Nah, ini ada 4. Yang pertama, aktor sebagai individu. Aktor memiliki tujuan yang hendak dicapai. Tindakan diambil dalam suatu situasi dan kondisi, dan aktor tidak dapat mengabaikan aturan-aturan mainnya. Jadi, secara singkatnya, individu berperan sebagai aktor. Nah, di mana individu ini harus memiliki tujuan yang hendak dicapai dan bisa mengambil tindakan di dalam suatu kondisi. Nah, di mana individu ini harus tetap mengikuti aturan-aturan yang telah disepakati. Analisis struktural fungsional. Menurut Parsons, ada fungsi-fungsi tertentu yang harus dipenuhi oleh setiap sistem untuk kelestarian sistem tersebut. Dalam setiap sistem sosial tidak dapat berjalan sendiri, membutuhkan komponen yang lain, membutuhkan sarana, prasarana, alat, dan lain-lain. Persyaratan dalam sistem sosial. Nah, dalam persyaratan ini ada 4 fungsi penting. Yang pertama, adaptasi. Nah, adaptasi ini adalah setiap masyarakat harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan di sekitarnya. Contoh, kuliah daring. Dengan kondisi pandemi ini, otomatis kita semua harus melakukan kegiatan dari rumah, terutama kuliah daring. Nah, di sini kita harus bisa menyesuaikan diri. Dari yang pertamanya tidak mengerti apa-apa, sehingga kita harus bisa menyesuaikan diri dengan kuliah daring, memahami aplikasi-aplikasi yang ada, sehingga kita bisa bertahan di dalam suatu sistem tersebut, yaitu perkuliahan. Yang kedua, pencapaian tujuan. Setiap sistem harus memiliki tujuan yang hendak dicapai. Contoh, di sana lembaga pendidikan. Nah, lembaga pendidikan ini memiliki tujuan untuk mencerdikkan anak bangsa, maka ia membutuhkan sarana dan prasarana untuk menunjang, untuk membantu proses pembelajaran tersebut. Yang ketiga, ada integrasi. Integrasi ini merupakan pemasukan unsur-unsur baru. Sistem harus memiliki aturan, inovasi, motivasi, dan regulasi. Contoh, misalnya ada seorang mahasiswa yang dulunya itu dia rajin banget,
Karena ada masalah, akhirnya ia menjadi down. Nah, maka kita ataupun sistem sosial lainnya seperti dosen prodinya bisa memberikan integrasi, motivasi-motivasi, regulasi, dan aturan-aturan baru untuk dirinya agar dapat kembali menjadi mahasiswa yang baik kembali. Yang keempat, yang terakhir, pemeliharaan pola. Pemeliharaan pola ini berasal dari dalam diri kita sendiri. Nah, jika tak ada pemeliharaan pola, maka setiap sistem tak akan mampu berjalan sesuai pola-pola sistem tersebut dengan baik. Contoh misalnya kita sebagai mahasiswa pasti sudah tahu dan sudah mengerti bagaimana caranya pemeliharaan pola. Kita sebagai mahasiswa sudah paham bagaimana caranya menjadi mahasiswa yang baik, seperti masuk tepat waktu, mengerjakan tugas dengan baik, sehingga kita bisa terus berada di dalam sistem sosial tersebut tanpa adanya masalah apapun. Nah, jadi 4 komponen ini saling berkaitan satu sama lain, sehingga terbentuknya lah sistem sosial. Jadi kesimpulannya, teori struktural fungsional ini mencoba memandang manusia sebagai sistem sosial atau organis. Seperti jika ada satu sistem sosial yang bermasalah, maka kita dapat menganalisis dari sudut pandang yang lain. Karena satu sistem sosial akan saling berkaitan dengan sistem sosial yang lainnya. Oke teman-teman, itu aja mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarnya. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.